Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saraswati NIM 19650044. Nah, di sini saya menggunakan REST IP dari Google Books. Nah, di sini parametersnya kita bisa menggunakan key, terus kuncinya kita masukkan, misalkan ini ada Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda itu nanti keluar dari Google Books itu. Nah, ini ada title-nya siapa, title-nya apa, terus penulisnya siapa, publisher-nya siapa. Nah, di sini muncul semua. Nah, saya menggunakan REST IP ini. Kemudian ini codingannya. Yang pertama itu kita membuat index.html. Ini membuat halaman web pertama nih dengan title Bookfinder. Nah, kemudian ini ada teksnya center. Nah, ini tulisannya juga ada Bookfinder. Nah, kemudian ini ada search box-nya. Di dalam search box itu ada tulisan cari buku, kemudian ada di sampingnya search box itu ada button search. Nah, kemudian jika kita udah mencari buku di button search, nanti di bawahnya ini itu ada tulisan hasil pencarian. Nah, kemudian hasil pencarian tersebut ini berbentuk card. Nah, ini ada bootstrapnya. Kemudian jika udah buat halaman front end kayak gini, ini kita buat CSS-nya. Nah, di sini halamannya itu menggunakan background gambar ini. Nah, saya menggunakan background ini. Kemudian ini kan untuk halaman pertama. Jika kita udah mengetik bukunya, nah backgroundnya itu pakai warna salmon ini. Nah, kemudian posisinya juga 100%. Terus ada di tengah. Kemudian ini untuk font family-nya menggunakan Recteus sans serif. Kemudian ini booklist-nya juga ini. Nah, kemudian jika udah, kita buat index.js-nya. Nah, di index ini kan untuk memanggil REST API-nya dari Google Books. Nah, ini yang bakal ditampilin itu ada title, author, publisher, book link, dan book image. Nah, pertama ini kita masukkan book output list-nya. Nih, ini untuk list outputnya itu apa aja kita panggil. Kemudian ini book URL, ini ada URL dari Google Books. Kemudian ini masukkan API key-nya. Kemudian ini placeholder-nya ukurannya 150. Kemudian ini untuk mendengar dari search button. Nah, ini search buttonnya, jika udah benar maka dia akan memanggil. Jika kita naruh kosong, nggak ada inputannya, dia akan error. Nah, ini kita buat Ajax-nya, URL-nya kita masukkan search data, terus data type-nya JSON. Jika salah, ini akan menampilkan no result, try again jika nggak ada datanya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan responnya. Jika salah juga, maka dia akan error. Nah, ini untuk mengclearkan search box-nya. Kemudian ini untuk menampilkan function dari Google Books tersebut. Nah, ini kita panggil, ini ada item, ada title, author, publisher, book ISBN, book link, kemudian ada book image. Nah, di sini kita bisa, ini kan ada item.volume.info.title. Nah, di sini, dari sini. Nah, ini kan ada di items.
Terus title-nya ada di volume.info. Terus ini ada title, authors, publisher. Nah, ini kita panggil untuk ditampilkan. Kemudian ini ada item tuh. Ini tuh perulangan. Jadi nggak cuman satu kali tampilan. Jadi dia ada i+1. Nah, kemudian ini untuk menampilkan entities HTML-nya di index.html. Itu ada format outputnya book image, terus title, author, publisher, book link, sama book ISBN. Nah, ini untuk membuat ini card. Format outputnya ya sama ya, ada book image. Kemudian ini jika kita mencari data kosong, kita nggak masukkan isinya, maka dia akan menampilkan display error system cannot be empty. Kemudian ini ada book HTML. Ini kita untuk fungsinya itu untuk mendapatkan beware code atau ISBN code. Nah, di sini ISBN-nya ada 07383137. Nah, ISBN dari buku tersebut. Ini programnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Bookfinder. Di sini misalkan kita masukkan Harry Potter. Terus kita search. Nah, ini ada hasil-hasil dari buku Harry Potter. Nah, ini ketemu. Ini ada autornya siapa, publishernya siapa, ini judulnya, terus ini image-nya, terus ini link untuk membaca buku. Nah, ini kita bisa read book. Nah, ini kan ISBN-nya keluar tadi. Nah, fungsi dari ISBN itu ini, menghubungkan link sehingga kita bisa membaca bukunya. Nah, ini ada bukunya. Kita juga bisa cari yang lain, misalkan mau di Ayunda lagi, mau di Ayunda Hatsuki, Java. Buku-buku dari Java. Nah, ini ada pemrograman berbasis objek, ada logika pemrograman Java. Sekian presentasi dari saya kurang lebih.